Halo sobat-sobat para pecinta film, kembali lagi bersama kami di channel Cinema Movie. Kali ini kami akan mereview film Black Widow. Film ini bermula seorang anak kecil yang bernama Natasha Romanoff dan adiknya bernama Yelena Belova yang tinggal di Ohio. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Mereka pun menyiapkan makan malam bersama. Alexi yang baru pulang setelah menjalankan misi rahasia langsung menemui Melina bahwa mereka harus meninggalkan rumah ini secepatnya. Mereka pun bergegas meninggalkan rumah itu dan sesampainya mereka di landasan udara, mereka pun segera menaiki pesawat yang sudah Alexi siapkan. Tiba-tiba polisi pun datang dan mengepung mereka. Alexi terus-menerus melakukan adu tembak dengan polisi. Natasha mengambil alih kendali pesawat itu. Setelah melewati adu tembak yang sangat panjang, akhirnya mereka pun berhasil lolos. Pagi harinya, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Kuba. Tepatnya di landasan udara, Alexi memberikan data kepada jenderal bernama Dreykov. Selain itu, Melina langsung dirawat oleh militer setempat. Melihat perlakuan tentara terhadap adiknya yang begitu kasar, Yelena langsung menendang tentara itu dan menodongkan pistol ke arahnya. Alexi pun menenangkan Natasha. Setelah itu, Natasha dan Yelena dibius. Mereka pun dibawa ke suatu tempat yang bernama Red Room, sebuah fasilitas akademik buatan Uni Soviet. Di tempat ini, para wanita yang masih bocil dilatih agar menjadi agen yang tangguh atau biasa disebut Black Widow. Scene berpindah ke 21 tahun kemudian. Natasha yang sudah bertumbuh besar dan sudah menjadi bagian dari Avenger. Pemerintah dan pasukan elit berusaha menangkap Natasha karena sudah berkhianat. Tetapi Natasha berhasil lolos. Scene berpindah ke Maroko. Di sini diperlihatkan dua agen Widow sedang menjalankan misinya. Tetapi target itu sadar dan langsung melarikan diri. Agen Widow yang lain sudah menunggu target itu, langsung memukul target dan berhasil melumpuhkan target itu. Sesaat agen Widow itu ingin membunuh targetnya, tiba-tiba sang target langsung melemparkan bubuk serum merah ke arah agen Widow itu. Agen Widow pun kebingungan dan sadar. Ternyata agen tersebut adalah Yelena, adiknya Natasha. Yelena pun mengambil pendeteksi yang ada di pahanya. Lalu target tersebut meminta tolong kepada Yelena untuk menggunakan serum itu kepada agen Widow lainnya agar tersadar dan tidak terkendali. Agen Widow yang lainnya melaporkan bahwa Yelena kabur dan berkhianat. Mereka pun mengaktifkan Cyborg untuk mengejar Yelena. Natasha yang tinggal di Norwegia bersama temannya yang bernama Mason yang telah memberikan identitas baru untuk Natasha. Natasha pun meletakkan sebagian barangnya ke dalam mobil. Natasha yang sedang asik menonton, tiba-tiba bensinnya habis. Natasha langsung pergi untuk mengisi bensin. Saat sedang menyetir, tiba-tiba mobil Natasha ditembak oleh seorang cyborg yang memiliki keahlian seperti Kapten Amerika. Cyborg itu mengincar benda yang ada di dalam mobil Natasha. Pertarungan antara Natasha dan cyborg itu pun terjadi. Natasha berhasil kabur dengan membawa serum di tangannya. Scene berpindah ke Budapest. Di sini Natasha bertemu dengan adiknya Yelena. Mereka pun saling baku hantam karena saling meragukan satu sama lain. Natasha pun bertanya, mengapa ia mengirimkan serum merah tersebut. Yelena menjelaskan bahwa serum itu merupakan antidot untuk menyadarkan seseorang dari pengendali pikiran. Yelena juga memberitahu Natasha bahwa Red Room masih aktif untuk merekrut anak perempuan untuk menjadi Black Widow. Natasha pun kaget mendengar hal itu. Tiba-tiba agen Black Widow datang dan menyerang mereka untuk mengambil antidot tersebut. Mereka pun melarikan diri dan agen Black Widow yang mengejarnya terjatuh dan melakukan bunuh diri. Yelena dan Natasha melarikan diri menggunakan motor. Cyborg tersebut mengejar mereka.
Mereka pun berpindah menaiki mobil. Aksi kejar-kejarannya pun dimulai. Cyborg tersebut langsung menembakkan peledak ke arah mobilnya sehingga membuat mobil itu meledak. Helena dan Natasha pun terus berlari dan bersembunyi di bawah tanah. Cyborg yang mengikuti darah Helena ternyata terkecoh. Sebenarnya itu hanyalah tipuan. Helena dan Natasha bersantai di sebuah kafe. Mereka pun menyusun rencana untuk menghancurkan Red Room. Sebelum menghancurkan Red Room, mereka berencana membebaskan Alexei dahulu karena Alexei sebelumnya pernah bekerja di Red Room. Natasha dan Yelena pun menemui Mason untuk menggunakan helikopter yang sudah disiapkannya. Alexei yang sedang melakukan kegiatannya di penjara tiba-tiba mendapatkan paket yang berisikan boneka Red Guardian. Ternyata boneka itu berisikan alat komunikasi yang terhubung ke Natasha. Natasha memberitahukan bahwa Alexei harus keluar dari ruangannya dan ia akan menjemputnya menggunakan helikopter. Alexei pun beraksi. Alexei pun berhasil keluar. Tetapi karena Alexei sudah tua dan buncit, Alexei pun terjatuh. Natasha pun turun dan langsung menghajar tentara di sana. Yelena pun juga ikut membantu Natasha dengan menembakkan peledak ke arah menara. Ledakan tersebut membuat salju tersebut longsor. Semua napi pun masuk ke dalam penjara untuk menyelamatkan diri. Yelena menjatuhkan seutas tali dan Natasha berhasil meraihnya. Yelena pun mengarahkan helikopter ke arah Alexei dan akhirnya mereka pun berhasil membebaskan Alexei sebelum salju itu menghantam penjara tersebut. Natasha pun bertanya kepada Alexei, di mana Red Room itu berada? Alexei menjawab ia tidak tahu karena ia sudah lama di penjara. Jika ingin mengetahui tentang Red Room, Alexei menyarankan untuk menemui Melina. Mereka pun langsung menuju ke tempat Melina tinggal. Melina yang sedang melatih hewan peliharaannya dengan menggunakan serum pengendali pikiran. Alat pendeteksi Melina berbunyi. Melina pun melihat mereka datang ke tempatnya. Melina pun membawa mereka masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun akhirnya berkumpul kembali setelah 21 tahun berpisah. Natasha bertanya kepada Melina di mana keberadaan Red Room sekarang. Melina pun tidak menjawab. Melina mengatakan kepada Yelena dan Natasha bahwa ia sudah menganggap mereka sebagai anaknya sendiri. Melina mengatakan sejak kecil Natasha sudah dipilih secara genetik menjadi salah satu widow di Red Room dan Melina sudah memberitahu Dreykov tentang keberadaannya. Tiba-tiba pasukan Dreykov datang dan langsung membius mereka. Mereka pun dibawa ke markas yang terletak di atas langit. Di sini terlihat para widow sedang berlatih. Melina langsung menemui Dreykov. Dreykov meminta Melina bagaimana antidot bekerja dengan cara membeda kepala Yelena. Tiba-tiba Dreykov menyadari penyamaran Natasha yang menggunakan topeng untuk mengelabuinya. Di tempat lain, Natasha sudah tersadar yang berada di sel sebelah Alexei. Alexei yang meminta maaf kepada Natasha. Tiba-tiba sel pintunya terbuka. Natasha berkata ia yang merancang sel ini. Dan ia kemudian membuka topengnya dan ternyata itu adalah Melina. Melina menyambung alat komunikasi kepada Yelena untuk melepaskan diri menggunakan pisau yang ada di pinggangnya. Yelena pun tanpa basa-basi melepaskan dirinya dan menghajar orang-orang yang ada di sana. Yelena diberi tugas untuk mengambil antidot itu. Kembali ke Natasha. Natasha bertanya kepada Dreykov siapa nama asli ibunya. Tapi Dreykov malah sengaja memancing amarah Natasha dengan menyebut nama ibunya adalah unknown. Dreykov pun menyuruh Cyborg yang ternyata Antonia teman lamanya untuk menghabisi Melina. Alexei dan Cyborg itu pun bertarung. Natasha pun langsung ingin membunuh Dreykov tetapi tidak bisa.
karena Dreykov telah memakai parfum yang membuatnya tidak dapat menyerang dirinya. Dreykov yang melihat Melina sedang menghack sistemnya, dia pun langsung mematikannya. Natasha dengan cerdik memancing Dreykov untuk memukulnya. Yelena berhati-hati untuk mengambil antidot tersebut. Dia pun berhasil mendapatkannya. Melina yang gagal menghack sistem mesin itu langsung turun ke tempat mesin itu berada dan ingin menurunkan gedung itu secara paksa. Dreykov menunjukkan kepada Natasha bahwa ia telah menanamkan chip kepada anak-anak wanita di seluruh dunia dan dapat mengontrolnya dengan menggunakan tablet. Cara untuk mengakses data tersebut terdapat pada cincin Dreykov. Pancingan Natasha pun berhasil. Dreykov memberitahukan semuanya. Tiba-tiba Natasha memutuskan saraf hidungnya agar tidak mencium parfum dari Dreykov. Melina pun berhasil menghancurkan mesin itu. Natasha yang sedang menghajar Dreykov, tiba-tiba pasukan Widow itu datang membantu si Dreykov. Dreykov pun berhasil kabur. Pertarungan pun terjadi antara Natasha dengan para Widow. Tetapi Natasha kewalahan menghadapi Widow karena terlalu banyak. Tiba-tiba Yelena pun datang dan memecahkan serum antidot di ruangan itu. Widow itu pun tersadar. Tempat tersebut pun mulai hancur. Di sisi lain, Alexei berhasil mengurung cyborg itu. Sebelum pergi, Natasha menyalin data yang dimiliki oleh Dreykov. Melina dan Alexei mengaktifkan pesawat untuk menyelamatkan Yelena dan Natasha. Tetapi pasukan Dreykov terus menyerang. Natasha yang merasa bersalah melepaskan Antonia dari kurungan itu. Bangunan itu pun semakin hancur berkeping-keping. Dreykov melarikan diri menggunakan helikopter. Namun Yelena dengan sigap menghancurkan sayap bagian helikopter dengan menggunakan tongkat besi. Dreykov pun mati. Yelena pun diberikan parasut oleh Natasha. Sedangkan Natasha bertarung melawan Antonia dan berhasil mendarat. Natasha berhasil membuka topeng Antonia. Natasha langsung meledakkan antidot agar Antonia tersadar. Mereka berempat pun selamat. Para Widow bersama Yelena pergi dari tempat tersebut. 2 minggu setelahnya, Natasha bertemu dengan Mason. Mason sudah menyiapkan jet untuk Natasha agar bisa bertemu dengan Avenger. Cerita pun selesai. Demikian cerita dari film Black Widow. Film ini gak kalah menarik dari film sebelumnya. Dan bagi kalian yang penasaran, bisa langsung nonton di halaman Mimin. Ikuti terus channel Cinema Movie, karena setiap minggunya kita akan mereview film-film terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Bagikan ke teman-teman terdekat kalian. Semoga bermanfaat.